Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya merasa terhormat sekali diundang oleh teman-teman, terutama sahabat dekat Kang Ceng, hampir 30 tahun ya, Mas Munin ya, dari sejak di kampus dulu, di IAIN Sunan Kalijogo, Jogja, sampai di LP3S. Dan yang mengejutkan itu saya tiba-tiba diminta Mas Munin katanya, tolong sampean itu memberi testimoni. Wah, berat ini kalau istilah testimoni. Mungkin lebih tepat kesan-kesan mungkin ya. Selayang pandang sejauh yang bisa saya alami langsung dengan Mas Enceng sendiri. Waktu menerima berita itu kalau nggak salah hari Kamis, itu di grup BA itu ada yang namanya news props advertising. Itu saya ada kawan-kawan wartawan biasanya yang segenerasi dengan saya maupun yang lebih senior bahkan. Nah, Mas Enceng termasuk yang ada di grup itu juga. Dan tiba-tiba Bung Manuel Kaisepo yang pernah wartawan senior di Kompas mewartakan tentang wafatnya Kang Enceng. Itu yang saya sudah banyak selalu mengalami berita-berita seperti itu, entah dari kerabat saudara sendiri, dari kawan. Tapi yang waktu membaca itu perasaan saya lain, seperti ada satu yang tiba-tiba kosong gitu. Ini persis beberapa bulan sebelumnya yang juga berada di lingkaran Kang Enceng, Mas Munim juga, yang jauh lebih senior, almarhum Kiai Haji Hasim Wahid, Gus Im. Hampir sama, cuman bedanya kalau itu dengan guru yang saya anggap, tadi Mas Adnan kan menyebut saya di geopolitik, itu ada cerita lain tapi mungkin lain kesempatan ya. Tapi intinya Gus Im itu salah satu yang memantik sebetulnya. Pas belakangan saya sadari minat-minat dari bawah sadar saya itu yang akhirnya tadi yang disebut Kang Adnan tadi di geopolitik itu. Tapi kembali ke cerita tentang Kang Enceng. Sebetulnya kalau dengan interaksi LP3S dengan beberapa kawan itu sudah pertengahan 80-an. Tapi saya ingat ungkapan bijak dari salah seorang sufi besar kita, Maulana Jalaluddin Rumi, bahwa Allah itu selain bisa campur tangan langsung, cuman ini biasanya mengerikan, musibah atau bala bencana, tapi ada yang namanya sabab. Sabab itu sesuatu yang dijadikan sebagai perantara. Jadi itu keterlibatan langsung Allah, tapi tersembunyi. Nah, biasanya kejadian-kejadian awal itu belum menjadi satu lakon yang sesungguhnya. Jadi waktu di LP3S sebenarnya saya sudah sering interaksi dengan beberapa kawan, ya termasuk Kang Enceng, Mas Munim juga, tapi belum apa yang disebut sebagai klik gitu ya, apa istilahnya, chemistry, belum nyetrum atau nyetrup ya. Beberapa kawan umum, beberapa yang lebih senior dari kedua beliau ini, bisa kayak Pak Didik Rahbini, ada beberapa Pak Imam Ahmad ya. Tapi itu flat saja. Satu kali ada satu ide yang dari, kalau nggak salah dari Bung Denny CA, tentang ide membuat forum bersama antara LP3ES, Para Madinah, dan Kompas. Nah, dari situ saya sendiri pada waktu itu masih belum di jurnalistik ya, tapi sudah ada passion saya ke kajian militer. Nah, waktu itu dalam forum yang selalu bergiliran itu narasumber, saya kebagian topik soal militer. Nah, dari setelah presentasi itu, entah bagaimana ceritanya, ini kalau bicara sabab ya, ini yang kemudian lapis kedalaman dari persahabatan saya dengan Mas Munim, dengan Kang Enceng, termasuk Mas Adnan ya, ada beberapa yang lebih junior, Mas Wildan dulu ya. Itu tiba-tiba jadi alami semacam chemistry gitu. Jadi kalau soal kawan mudah itu membangun apa persahabatan apa itu, tapi kalau soal klik itu yang sesuatu yang nggak bisa
nalar itu. Sesuatu yang waktu itu saya mikir, setelah berapa tahun kemudian berlalu dan persahabatan itu walaupun kemudian punya ladang yang berbeda-beda di dalam kegiatan kita, apa yang sebetulnya membuat klik gitu. Nah, belakangan saya menyadari setelah dari soal presentasi militer itu tiba-tiba seperti Mas Munim, Mas Enceng itu secara alami kemudian klik itu tadi. Saya juga nggak tahu kenapa dari subjek studi militer itu yang kemudian menjembatani kedekatan kita bukan hanya di dalam perkawanan, tapi di alam pikiran juga, di dalam cara pandang. Nah, kalau kita lihat tadi cerita yang cukup komprehensif lengkap dari Mas Adnan tadi, baru terjawab sebetulnya dari cerita soal instruktur PKP NU ini. Apa yang tersirat dari cerita itu? Kalau orang yang dari awal mengikuti panggilan jiwanya atau passion istilahnya. Jadi orang itu kan, nah ini yang sekarang pendidikan sekarang ini seringkali mengabaikan, karena tekanannya kepada menguasai pengetahuan, tidak mengkondisikan anak didik atau pembelajar itu menemukan apa yang panggilan dari dalam itu. Jadi pertama kan minat khusus itu yang disebut passion, apa istilahnya, spontaneous desire, itu hasrat sejati, itu blue chip kalau di komputer ini. Nah itu harus dituntun ke arah, kalau orang tua atau para guru itu waskito ya, jeli, itu harus diasah menjadi bakat khusus. Nah dari bakat khusus itulah kemudian insan itu dihadapkan pada dua pilihan, apakah sekedar hobi, kesukaan ya, atau sekaligus jadi pertaruhan profesi dia. Jadi seluruh hidup dia di situ. Nah, orang yang ikuti passion biasanya dibukakan jalan yang membentang untuk menemukan makomnya itu. Nah, belakangan saudari, apalagi dengan berkeluar cerita Mas Adnan tadi, yang mempersatukan atau bukan mempersatukan, yang membuat chemistry kita nyambung antara saya, Mas Munim, Kang Enceng dan teman-teman yang secara pandang yang sama, itu dituntun oleh panggilan jiwanya, passionnya. Soal bidang profesi, keahlian atau ladangnya itu bisa macam-macam, itu kodrat orang kan beda-beda. Saya sama Enceng juga apapun beda, itu apa kecenderungan apa yang menjadi ini ya. Tapi yang membuat kita sama itu kita tidak mau berkhianat kepada panggilan jiwanya. Dan kemudian semesta itu membuka jalan. Nah, sebuah ironi besar ketika LP3S pasca kepemimpinan Imam Ahmad dan siapa namanya, Kang Enceng, itu pelan-pelan tiba-tiba mati suri, betul nggak? LP3S. Bayangkan, the big NGO terbesar di Indonesia mati suri. Nah, otomatis kalau bicara secara lahir ya, Mas Munim, Mas Enceng dan lain-lain, otomatis harusnya disorientasi dong. Waduh, hilang ini pendaringannya. Bagaimana ini? Tapi karena itu tadi diikuti oleh tuntunan passion tadi, maka jalan itu membentang. Tiba-tiba Mas Munim misalnya dengan satu gagasan dari satu akumulasi pengalaman bertahun-tahun di NGO, bergabunglah di PBNU. Tiba-tiba membangun satu kegiatan yang kemudian melahirkan produk yang namanya NU Online. Dan sampai hari ini masih terus. Apa artinya itu? Itu bukan hanya lahir dari sebuah ide, kreativitas dan inovasi, tapi mampu membaca dan memetakan apa kebutuhan warga NU. Dan itu yang membuat langgeng sampai hari ini dan insya Allah ke depan. Dan itu salah satunya karya dari Kang Munim dan Kang Enceng dan teman-temannya, dan sepaham dan secara pandang. Dan dari situ jalan lagi-lagi membentang. Nah, para instruktur ini, saya kadang-kadang suka ngebatin kalau di beberapa kegiatan selalu, waduh, Mas Munim mau Kang Enceng lebih banyak di daerahnya Mas daripada di Jakarta.
Tapi itu satu isyarat, jawaban tentang bahwa setelah keluar dari LP3S pun bukannya kemudian kehilangan orientasi, tapi justru menemukan jalan baru. Jadi seluruh pengalaman mereka berdua dan teman-teman di LP3S itu menjadi seakan-akan satu persiapan untuk yang kemudian menjadi kiprah hari ini. Ketika kebetulan alhamdulillah justru kembali ke habitat, tapi dengan satu cara pandang baru yang tidak seperti sebelum-sebelumnya, seakan-akan mengalami satu stagnasi, tidak kritis, tidak inovatif, dan tidak kreatif. Kang Enceng, Kang Munim, dan teman-teman itu memberi satu jawaban itu, bahwa satu proyek itu harus lahir dari gagasan dulu, dari satu strategi atau skema, dari skema atau hajatan ya, menjadi skema, strategi, baru program. Fenomena sekarang yang sering menjadi penyakit sosial adalah termasuk di birokrasi, proyek mendahului program. Nah, satu gambaran dari karya kerja besar yang dilakukan oleh Mas Munim, Kang Enceng, dan teman-teman, yang pilot project awalnya itu NU Online itu adalah satu gambaran bahwa satu program harus lahir dari gagasan yang clear dulu, yang kemudian menjadi hajatan atau skema. Nah, skema melahirkan strategi, dan strategi membangun rancang bangun sistem. Rancang bangun sistem menjadi program, program menjadi action plan. Itu yang membuat selain produk seperti NU Online menjadi kebutuhan bukan hanya tersurat tapi tersirat dari warga NU yang sampai hari ini alhamdulillah eksis, tapi juga para navigatornya ini juga menemukan makom yang harus menjawab panggilan jiwa dari dalam itu tadi. Nah, instruktur PKP NU itu adalah salah satu ya syafaat dan barokah dari kepada terutama Kang Enceng dan Kang Munim dan teman-teman, termasuk Kang Adnan yang lebih muda dan yang lain-lain, itu saya harap menjadi inspirasi bahwa orang yang mengikuti jalan takdir dari panggilan jiwanya itu, walaupun sering menempuh rute yang kita sendiri nggak paham, tapi itu selalu menjadi menjadi tuntunan. Dari situ kelak, dan sebetulnya di beberapa ayat suci Quran sendiri mengisyaratkan bahwa kalau orang-orang yang mengikuti passion itu tadi, dia bukan sekedar menjadi ahli, bukan sekedar para ahli, tapi the maestro. Dan saya kira di NU itu khasanah itu sangat melimpah sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah satu cara pandang baru, di mana tradisi itu, sebagaimana juga kearifan lokal itu menjadi tuntunan menghadapi modernisasi, bahkan arus global. Nah, di titik itu, itulah yang mempertemukan saya secara chemistry terutama dengan Kang Enceng, Mas Munim, dan teman-teman yang secara pandang di awalnya di LP3S. Nah, dari situ pula, karena di dalam lingkaran yang seperti itulah, sadar atau tidak sadar itu membawa berkah juga kepada saya gitu. Setidak-tidaknya dari situ yang sempat terputus hubungan dengan almarhum Gus Im melalui sabab dari perkawanan saya dengan Kang Enceng dan Mas Munim, membuat saya kontak lagi pada waktu itu dengan Gus Im pada, kalau nggak salah 2005 itu di Bali itu ya, pada waktu Kang Al Sastro memprakarsai pertemuan tentang Woka Karya ya, tentang Nusantara. Nah, dari situ waktu itu muncul selain Gus Im, Pak Yan Santoso Perdana Kusuma. Pada waktu itu saya di at the crossroad setelah 15 tahun di kewartawanan, jurnalis, itu mengalami jurnalistik fatigue istilahnya, kejenuhan rutinitas kewartawanan yang kayak pabrik gitu kan. Tapi belum ketemu formatnya. Kalau ini saya tinggalkan, harus seperti apa? Nah, lagi-lagi ya untungnya saya mengikuti passion. Ketika
menjalin kontak lagi yang sekian lama waktu di Detik dengan ketemu waktu zaman di tabloid Detik dengan Gus Im itu dari obrolan-obrolan. Ini satu hikmah yang penting. Walaupun hanya ngobrol-ngobrol, kalau orang-orang yang masuk dalam kategori dua tanda kutip arif billah, dan saya kira insya Allah ya dari perasaan saya Gus Im termasuk itu yang arif billah. Itu hanya ngobrol aja, nggak ada, cuma ngobrol, rekomendasi buku-buku, itu kayak memantik dari dalam untuk menemukan menjawab itu tadi. Kalau ini keluar dari area jurnalistik rutin ini mau kemana? Formatnya, tiba-tiba minat lama di studi hubungan internasional itu muncul lagi. Waktu itu belum ke geopolitik ya. Tapi dari situ, oleh perkembangan waktu karena minat itu, tiba-tiba punya kesadaran baru. Menghadapi krisis nasional kayak sekarang ini, harus menghidupkan lagi geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional. Dengan menginspirasi pada dunia ilmu di Islam sendiri. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu hal, tapi belum cukup. Harus ada ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan itu tasawuf. Nah, pada waktu itulah tiba-tiba saya sadar geopolitik ini untuk menjawab bahwa cinta tanah air itu tidak cukup, tapi juga harus menyelami dan menghayati geopolitik supaya kenal diri, dan tahu harga diri. Nah, ini yang membuat saya, Mas Munim dan Kang Enceng itu semakin erat chemistry-nya itu, walaupun kita sebetulnya di bidang yang berlainan gitu, tapi saling menginspirasi gitu. Seperti cerita Kang Enceng sendiri, sering dia dalam kegiatan-kegiatan beliau sebagai instruktur itu banyak seringkali walaupun hanya nelpon atau WA-an itu sering nanya, ini kalau soal gini ini gimana nih? Ya artinya dia meminta perspektif saya geopolitik. Nah, kebetulan Kang Enceng passionnya kalau saya nggak salah nih Mas Adnan ya, dalam soal analisa aktor, betul ya, analisa aktor dan ya, kawan dan lawan kan, pemetaan mapping. Nah itu walaupun itu dalam konteks NU tentu saja, tapi sering saling asah, saling asuh dan saling asih itu di dalam konteks itu. Jadi saya ini kadang-kadang saya juga dari obrolan itu mencoba menyerap inspirasi, karena bagaimanapun Kang Enceng ada di lapangan dalam konteks di area pendidikan di NU. Tapi ini yang kemudian semakin mempererat satu kesamaan panggilan itu tadi. Hanya Mas Muning punya panggilan ini selalu Pak Enceng. Nah ini yang saya kira pelajaran penting buat teman-teman di NU apa? Bahwa by product dari yang namanya Enceng Sobirin dan Munim itu adalah satu, kenapa bisa seperti sekarang? Itu punya lingkup pergaulan yang meluas. Kebetulan saya, Mas Munim dan Enceng itu ada satu track yang kurang lebihnya sama di awalnya. Kang Enceng, Mas Munim kalau nggak salah awalnya di pers kampus, karena ada arena ya di IAIN Sunan Kalijogo. Saya sendiri memang tidak sempat secara langsung di pers mahasiswa, tapi di era NKK waktu itu kan selain pers kampus yang dimana Kang Enceng dan Mas Munim berkiprah, saya di kelompok studi. Tapi kemudian masih mahasiswa juga di era mahasiswa, tiba-tiba ada ide membentuk tabloid Detik. Yang waktu itu yang menginisiasi selain Pak Eros Jarot, Gus Ipul ya, Saifullah Yusuf yang selektingan saya di Unas dan teman-teman UGM berkolaborasi membentuk Detik. Itu praktis pers mahasiswa juga, cuman umum gitu kan. Tapi dari situlah terbangun itu apa? Mengasah bawah sadar itu yang panggilan jiwa itu memang di jurnalistik itu bisa menjadi pemantik awal gitu. Nah pada waktu itu kemudian kalau Kang Enceng kan dan juga Mas Munim dan teman-teman dari pers saya lulus masuk ke NGO, itu akan berguna pada perkembangannya seperti terbukti sekarang itu melalui jalur track NGO. Saya memang waktu itu tidak di NGO tapi di pers, tapi kemudian 2007 kurang lebihnya juga mengikuti track seperti di NGO juga, cuman dalam konteks yang lebih spesifik ya di think tank bidang kajian. Tapi itu dari situ inspirasi terbangun dari perkawanan sejak
kerjasama Forum Indonesia Muda yang intinya para Madima, LP3S dan Kompas. Tapi intinya kemudian menjadi sabab dari perkawanan kita bertiga yang kemudian dalam berbagai kesempatan saling menguatkan dan saling mendayagunakan. Kadang-kadang juga Kang Enceng atau Mas Muni yang terkait hajatan saya libatkan dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing tentunya. Begitu juga Mas Enceng. Apalagi di LP3S saya sendiri dilibatkan, nah ini sebagai associate, walaupun bukan staf peneliti tetap, ya, tapi sebagai research associate. Itu juga yang memakin mempererat chemistry itu. Nah kemudian setelah Kang Enceng dan Mas Munib lebih banyak di PBNU dan kemudian menjadi seperti sekarang di instruktur itu sudah menemukan makomnya pendidikan. Beliau bukan sekedar para ahli dan maestro, tapi sudah menjadi legend. Jadi contoh dari Mas Munim dan Mas Enceng itu apa? Hikmahnya. Bahwa orang yang menemukan passion, dia akan menemukan legenda dirinya. Dan wafatnya Enceng Sobirin membuktikan bahwa dia legend, bukan sekedar maestro atau ahli. Dan saya kira mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.